rohani kita, kerohanian kita terpelihara karena Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah pintu. Dan di sini ada amaran ayat 10, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ini kerja iblis lah itu. Mencuri berkat-berkat, kadang-kadang mencuri sukacita. Tidak tahu kamu pernah mengalami atau tidak. Kadang-kadang pastor pun sendiri mengalami. Kadang-kadang saya penuh sukacita waktu kebaktian. Ini anugerah Tuhan yang besar. Saya boleh bersaksi beberapa minggu ini. Sedih juga sekarang lockdown. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ini pasti saksikan. Tidak tahu Cik Bella mungkin tidak ada di sini. Dia yang pimpin pujian yang hari Pentakosta kayak itu. Ada satu lagu, pasti tidak tahu apa lagu dia bawa. Sejauh langit dari bumi. Itu multimedia main tuh lagu. Pastor duduk di depan kursi pastor. Saya merasakan hadirat Tuhan waktu itu. Kemudian saya pergi di belakang. Saya beritahu Cik Bella. Dia beritahu saya, nanti saya bawa lagu itu sebagai lagu penyembahan. Wah, saya begitu senang hati. So lagu itu begitu menyentuh hati saya. Begitu menyentuh hati saya. Banyak lagu yang lain pastor gemari. Termasuk Ahad yang lalu. Si Rika menyanyi lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Ku mau, apa itu lagu itu? Memujimu, ku selalu punya. Pastor lupa sudah menyanyi. Ya. Jadi itu sukacita, tapi jangan dicuri oleh iblis. Kadang-kadang kalau kita keluar gereja, ada pencobaan, ada orang marah-marah kita. Kalau kita respon dengan marah, hilang sukacita kita, kan? Jadi kita hati-hati. Jangan kita ini mencuri keselamatan tadilah. Kalau pindah agama, murtad, macam jiwa kita dibunuh oleh si iblis. Keselamatan kita hilang. Kadang-kadang iblis mencuri berkat secara jasmani. Kadang-kadang kemalasan, kecuaian kita, kemalangan, dan kita mengalami kerugian dan sebagainya. Itu cara iblis mencuri berkat secara ekonomi. Ataupun kita tidak rajin belajar. Kamu remaja kan? Di antara yang menentukan masa hadapan kamu adalah bagaimana prestasi akademik kamu. Dunia sekarang ada apa itu? Is a competitive world. Mau tidak mau banyak saingan. Mungkin kamu masih muda, kamu tidak pikir itu. Pasti mau dorong kamu. Kamu belajar sungguh-sungguh. Sebab banyak saingan. Saya beri contoh mungkin kamu senang fahami. Satu hari kamu memohon kerja. Bukan saja kamu satu orang memohon kerja. Mungkin ada 50 orang pemohon, satu kekosongan. Sebagai majikan, kalau ada 50 resume atau CV, itu yang permohonan lah itu. Siapa yang kamu pilih sebagai majikan? Kamu akan lihat, dia fasih bahasa English. Wah, dia punya ijazah A+. Atau kamu pilih, saya tidak pandai bahasa English. Keputusan di university, ngam-ngam lulus, C tolak, C+. Kamu paham maksud pastor? Kamu paham gak itu? Saya minta sedikit respon. Sekarang kamu tingkatan rendah, tingkatan 4 pun kamu tahu kan? Maksudnya, kalau kamu cermelang dalam akademik, mungkin lebih senang mendapat kerja. Bila dapat pekerjaan, hidup kamu lebih baik. Sebab kita perlu keuangan untuk meneruskan kehidupan. Apalagi hidup di bandar, di kota Kinabalu. Jadi pastor mendorong kamu dalam lockdown, dan saya tahu ini satu pergumulan yang berat. Ini tahun kedua sudah ini, COVID. Bukan senang kamu fokus dalam studi kamu, tapi berusahalah. Ibu bapak, kamu mendoronglah anak-anak kamu. Tapi kamu yang remaja ini, kamu terus berjuang. Jangan putus asa. Jangan cuai atau malas. Terus berjuang, sebab iblis suka mencuri. Dia membunuh, membinasakan. Dia macam buat orang hilang harapan.
putus asa, kecewa. Ini semua pekerjaan iblis. Dan ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mungkin malam ini sebab ada masa interaksi, kita berhenti dalam 2 ayat ini ya. Ayat 10 dan 11 ini. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Dan kamu tahu, hidup yang sejati dalam prolog Injil Yohanes, di dalam dia adalah hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita hidup bersatu dengan Tuhan Yesus, kita akan mempunyai hidup. Keseluruhannya, kita mengalami shalom. Perkataan shalom Ibrani ini adalah bukan saja damai sejahtera, macam well-being, wholeness. Kamu rasa dipenuhi segala sesuatu, tubuh, jiwa, dan roh, dalam kewujudan kita sebagai manusia. In our existence as a human being, kewujudan kita sebagai manusia ada 3 dimensinya. Ada keperluan secara badani, tubuh, daging kita, jiwa kita, roh kita. Tuhan Yesus memenuhi ketiga-tiga dimensi kehidupan kita. Secara tubuh badan kita, kita perlu pakaian, kita perlu kesehatan yang baik, kita perlu makanan, kita perlu berkat jasmani ekonomi. Kalau secara jiwa kita, emosi kita. Tadi pastor bersaksi tentang sukacita. Saya lihat sekarang bukan ramai orang ada sukacita. Dalam beberapa minggu ini saya betul kalau di gereja, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum ibadah bermula pun. Dan saya coba pertahankan itu lagu yang Sejauh Langit Dari Bumi itu. 1 minggu saya menyanyi. Sampai lagu yang baru tadi, yang hari Ahad yang lalu itu. Lagu penyembahan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Lebih kurang begitu. Kan? Kita ada sukacita, mempunyai hidup. Ini dimensi jiwa kita. Roh, kita punya emosi. Termasuk hubungan kita sesama jemaah, dalam keluarga. Semua ini ada kaitan emosi kita kan. Kita tidak mau ibu bapak kita marah-marah saja. Saya harap ibu bapak janganlah kita marah-marah saja dengan anak-anak. Oke. Termasuk kalau pergi sekolah, kita tidak mau guru kita beri kita tekanan saja begitu. Susah juga kan. Jadi kita perlu ada satu kestabilan emosi, sukacita dan damai sejahtera. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberi itu. Dan kemudian roh. Roh itu kita dapat hidup bersekutu. Allah itu roh. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembahan itu begitu penting. Tapi kadang-kadang bukan semua jemaat Tuhan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka anggap rutin saja. Kadang-kadang saya lihat tuh YouTube, tuh pujian penyembahan. Itu kebaktian lah itu. Saya lihat macam tidak sampai 10%. Ini bukan di Indah Permai, pasti cerita saja. Ini YouTube mana-mana lah. Gereja SIB lah mungkin. Banyak juga ada YouTube. Ini sebelum pandemik. Ada tarian, ada khotbah. Jadi kadang-kadang ada mereka lihat, mereka kasih tuh video tuh jemaah lah itu. Ada yang berdiri, ada yang 2 tangan pun di dalam macam mereka tidak dapat menyembah. Mereka hanya perhatikan orang menari atau pemimpin pujian itu. Tapi jangan begitu. Penyembahan itu sangat penting, sebab menyembah Bapa dalam roh. Roh kita harus diberkati melalui persekutuan kita dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberi kita hidup yang berkelimpahan. Semua ini berkat-berkat jasmani, ekonomi, rohani. Tuhan boleh curahkan secara kelimpahan di dalam Dia. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan pastor malam hari ini. Saya lihat sudah 8.40
Jadi ada 20 menit atau 15 menit untuk kita bersoal jawab. Memang sebenarnya ada beberapa bahagian yang lain, tapi tidak apa, ada minggu hadapan lagi kita sambung lagi bab yang ke-10 ini, cukup menarik. Ada pertanyaan kamu atau komen, kamu boleh sharing dengan pastor, kesaksian kamu. Apa pengalaman kamu di gereja beberapa bulan ini? Sebenarnya semenjak lockdown yang ketiga itu, kita buka kembali pada penghujung bulan 2. Jadi kita, yang last adalah 30 Mei kan, jadi macam genap 3 bulan. Genap 3 bulan. Sekarang mungkin ada beberapa minggu kita tidak dapat berkumpul sebagai jemaah lah di gereja. Ada pertanyaan kamu dalam Injil Yohanes, pelajaran kita malam hari ini? Saya tidak pertanyaan, tapi saya ada sedikit berkongsi. Ya, silakan. Okay. Saya pernah mengalami satu mimpi. Saya sudah bukan simpan lah, tapi macam yang sudah 3 tahun mimpi saya ini yang saya tidak tahu apa maksudnya lah. Di dalam mimpi itu saya berada di dalam rumah saya dan saya keluar di rumah, saya tengok di sekeliling rumah saya itu gelap. Tiba-tiba di atas rumah saya, bukan di atas dinding lah, tapi di atas parit ada di mana satu pokok mangga. Di sana sangat cerah, sangat terang. Terus ada kabus-kabus. Tiba-tiba ada satu kelibat orang berjubah putih. Saya tidak nampak muka dia, sangat terang lah. Saya tertanya lah, siapa tuh? Begitu dalam hati saya. Terus saya coba mendekat tuh kelibat. Tapi tiba-tiba ada satu orang di sebelah kiri saya yang datang. Dia menghantar barang-barang makanan. Saya pun tidak tahu, saya pun bingung situasi itu. Terus saya tengok balik ke kelibat, dia hilang sudah. Dia hilang, and then di kawasan rumah saya tuh dia kembali terang seperti semula lah. Jadi selepas itu saya terbangun dari mimpi, saya terjaga dari mimpi. Sampai sekarang tuh mimpi masih menjadi persoalan saya. Dan selepas saja saya mengalami mimpi itu, memang saya ada terus yang kurang berdoa. Sebab sebelum saya mimpi itu, selepas saya kena baptis tahun 2017, saya rajin berdoa, rajin baca Bible. Apa-apa pun saya buat, sebelum saya melakukan itu, saya tetap berdoa. Jadi selepas mimpi itu, terus saya kurang lah berdoa, baca Bible, begitu. Jadi saya mau minta nasihat dari pastor untuk itu. Iya. Terima kasih Eli. Yang tadi yang mimpi kamu itu, kamu katakan tuh pokok mangga itu di luar rumah kamu kah? Di atas? Apa maksud kamu di atas? Saya ketika itu berada di rumah, jadi saya pusing sebelah kiri di menuju ke arah pokok mangga. Dia ada atas sedikit, terus dia di sana tempat tuh terang. Dan pokok mangga itu ada buah kah itu? Kamu ingat mimpi kamu? Tidak, lepas saja saya mimpi itu pokok mangga tuh tidak berbuah. Tapi ada orang yang jubah dia terang kan, yang kamu nampak tuh, pribadi itu. Itu saya nampak, tapi saya tidak tahu siapa, saya tidak nampak muka, sangat terang. Iya. Ya, yang orang yang datang sebelah kiri kamu bawa makanan kayak itu, bawa makanan. Iya, dia bawa makanan dari supermarket.